Penampilan selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat golongan putra perwakilan kafilah dengan nomor peserta SQ04 dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Bersiap-siap untuk nomor peserta SQ05 dapat menempati tempat transit. Kepada peserta untuk dapat mengecek mic terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. As-salatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, the principle of Quran with alone of taking can lead men to happiness. Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengkonter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Di zaman yang serba canggih ini, teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Revolusi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Namun dalam menghadapi kemajuan ini, pandangan Al-Quran memberikan pencerahan yang berharga tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap teknologi. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan kebahagiaan, pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syaraan Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital, dengan rujukan surah Yunus ayat 57 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, ayat tadi di dalam ilmu balaghah termasuk kalamu khabariya au inkariya yang menginformasikan dan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Al-Quran tidak secara langsung membahas tentang teknologi modern yang seperti kita kenal saat ini. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan landasan bagi pandangan positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran itu hadirin dalam merancang bangun peradaban manusia? Ayat tadi, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Sahwatu Tafasir, menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu pertama, mau'idatum min rabbikum ay mau'idatum min khaliqakum. Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali di dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, Seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahu dan sorof. Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa yang indah, retoris dan puitis serta argumentis, telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid. Bukankah karena Al-Quran telah menceritakan proses penciptaan manusia dan alam, telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan biologi. Bahkan, bukankah karena Al-Quran telah menceritakan karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu, telah mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang kemudian kita kenal dengan sosiologi.
Dengan demikian hadirin, seluruh cabang ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Kedua, syifa'ul lima fis sudur ay yasfiya fima min syarki wasyakki wal jahli. Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati. Tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati. Betul hadirin? Dengan demikian, penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri, jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, Al-Quran turun dengan memberikan Perintah dan larangan, Janji dan ancaman. serta memerintahkan kepada manusia untuk mentaatinya dan mengamalkan seluruh isinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Pantas kalau Abu Farida Muhammad Ijad di dalam bukunya Alis Nafsaka bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Ketiga, hudan ay hidayah minat dalali. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraisyab dalam wawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran, seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntunan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang etika kenegaraan. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan petunjuk kehidupan, serta diamalkan dalam hidup keseharian, dipastikan perilakunya tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan dan berselisih dengan tuntunan agama, siapapun dia dan apapun profesinya. seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan curang mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat selingkuh meskipun sedang sendiri. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang sedang asyik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat macam-macam. Meskipun keadaan mendukung, Senyap dan sepi. Betul hadirin. Keempat, rahmatul lil mu'minin ay rahmatul li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan dan beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita. jauh dari rasa resah dan gelisah, Siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan. Serta mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Dengan demikian, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk dan rahmat dalam membangun peradaban manusia.
Sejarah telah membuktikan bahwa Al-Quran dahulu pernah melakukan perubahan-perubahan fundamental terhadap peradaban manusia yang tiada taranya. Al-Quran mula-mula menjumpai bangsa Arab sebagai penyembah berhala. pemuja batu, dan pemuji kayu. Namun, dalam jangka waktu kurang dari 1/4 abad, penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai seluruh Jazirah Arabia. Setelah penyembah-penyembah berhala disapu bersih dari seluruh Jazirah Arabia, Al-Quran menyapu bersih segala kepercayaan tahayul dan menggantinya dengan agama yang paling rasional. pada masa itu bangsa Arab sering membanggakan dirinya karena kebodohannya. Berubah menjadi bangsa yang cinta ilmu pengetahuan. Mereka disulap dengan tongkat wasiat Al-Quran Karena di dalamnya terdapat sumber ilmu pengetahuan. Hal ini tidak lain adalah dikarenakan akibat langsung dari ajaran Al-Quran. Di samping itu, Al-Quran juga membangun manusia dari tingkat yang paling rendah ke tingkat peradaban yang paling tinggi, hanya dalam jangka waktu relatif singkat. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita menuju peradaban manusia yang Qurani, Mari kita baca Al-Quran, Kita pahami isinya. dan kita amalkan ajarannya, sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa. Dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita semua penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Dalam menghadapi era digital yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan, pandangan Al-Quran memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap teknologi.
Kita diingatkan untuk menggunakan kemajuan ini dengan bijak, bertanggung jawab, dan mengutamakan nilai-nilai moral serta spiritual yang diperintahkan oleh agama. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang mampu mengambil manfaat teknologi tanpa kehilangan akar-akar nilai-nilai kehidupan yang suci. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke rumah Jihan. Jangan lupa makan durian. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, Mari kita amalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.